Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Ini wanita pelajar Erwina Epexita NPP 300666 dari kelas E6 absen 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan evaluasi kinerja mata kuliah teknik evaluasi kinerja aparatur. Sebelum kita membahas tentang tujuan dari evaluasi kinerja, saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian dari evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Di samping itu, juga untuk menentukan kebutuhan pelatihan karyawan secara tepat, memberikan tanggung jawab yang sesuai kepada karyawan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa mendatang, dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal promosi jabatan atau penentuan imbalan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kinerja adalah penilaian berkala atas kinerja karyawan oleh manajer terkait dalam suatu instansi. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan perlu mengadakan evaluasi kinerja karyawan. Namun, manfaat utamanya adalah untuk menciptakan sistem penilaian dan penghargaan yang efektif bagi karyawan suatu perusahaan. Sebuah evaluasi kerja yang efektif berisikan masukan positif serta poin-poin yang perlu diperbaiki oleh karyawan. Dengan begitu, para karyawan dapat mengenali keunggulan yang dapat dipertahankan dan ditingkatkan serta kelemahan yang harus diperbaiki. Berikut adalah tujuan evaluasi kinerja menurut Sunyoto. Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya. Meningkatkan kepedulian terhadap karir atau pekerjaan yang diembannya sekarang. Selanjutnya yaitu mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu. Meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya. Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khususnya rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu diubah.
Berikut adalah tujuan evaluasi secara umum. Yang pertama yaitu memberikan penghargaan bagi karyawan dengan kinerja yang baik. Evaluasi kinerja karyawan adalah momen bagi para manajer untuk mengukur kinerja individu maupun kelompok selama jangka waktu tertentu. Dari sinilah ditentukan siapa saja karyawan terbaik dan kompensasi apa yang akan diberikan. Bagi karyawan, penghargaan dari perusahaan dapat meningkatkan kepuasan dan semangat kerja. Karyawan yang bahagia dan bersemangat sehingga meningkatkan produktivitas kerja yang kedua yaitu mengetahui aspek yang harus diperbaiki. Selain menunjukkan keunggulan, evaluasi kinerja juga menunjukkan berbagai aspek yang harus diperbaiki oleh karyawan agar bisa bekerja dengan efektif. Contohnya, karyawan bisa membahas berbagai kesulitan terkait pekerjaan selama evaluasi kinerja. Jika seorang karyawan memiliki skill yang kurang, maka ini adalah kesempatan yang tepat untuk mengikut sertakan dalam pelatihan kerja. Yang ketiga yaitu melindungi perusahaan secara hukum. Perusahaan berhak memutus hubungan kerja bila karyawan melakukan kesalahan yang amat fatal, tidak mampu memenuhi kewajiban, atau memiliki masalah lain yang berpengaruh terhadap perusahaan. Hasil evaluasi kinerja selalu disimpan dalam sebuah dokumen. Dokumen ini merupakan bentuk antisipasi terhadap mantan karyawan yang datang untuk menggugat perusahaan. Mereka mungkin adalah orang-orang yang diputus hubungan kerjanya karena alasan tertentu. Berikut adalah langkah-langkah mencapai tujuan evaluasi kinerja. Yang pertama yaitu evaluasi kinerja dengan tatap muka. Tim evaluator bisa memberikan daftar evaluasi kepada karyawan dalam bentuk tulisan sebagai gambaran awal. Akan tetapi, tulisan tidak dapat menggantikan evaluasi kinerja yang dilakukan secara tatap muka. Melalui tatap muka, interaksi antara karyawan dan tim evaluator menjadi lebih efektif. Kedua pihak dapat saling menyampaikan, mendengarkan, dan menanggapi masukan terhadap satu sama lain. Selanjutnya yaitu lakukan evaluasi kerja sesuai kebutuhan. Evaluasi kinerja karyawan biasanya dilakukan sebanyak 1-2 kali setiap tahun. Meski demikian, hal ini tak harus menjadi patokan. HRD dan manajer dapat mengadakan evaluasi berkala setiap beberapa bulan agar karyawan dapat mempersiapkan diri. Rentang waktu adalah hal yang penting dalam evaluasi kinerja. Perkembangan karyawan tidak dapat terlihat bila evaluasi terlalu sering dilakukan. Namun, evaluasi yang terlalu jarang juga tidak. Kemudian, bersikap jujur. Setiap orang mengevaluasi karyawan harus mampu bersikap jujur dan berkata apa adanya. Jelaskan pesanmu dengan singkat dan jelas tanpa menutupi kesalahan yang memang perlu diperbaiki. Pada akhirnya, diskusi mengenal kinerja karyawan adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Jadi, sampaikanlah semua poin evaluasi tersebut kepada karyawan agar mereka memahami keunggulan dan kelemahannya. Yang keempat yaitu berdiskusi. Beberapa karyawan yang memiliki evaluasi kinerja yang buruk mungkin akan merasa frustasi. Maka dari itu, sudah menjadi tanggung jawab manajer untuk memberikan umpan balik dengan cara mengajak berdiskusi, mendorong karyawan untuk memberikan tanggapan atau alasan terhadap hasil evaluasi kinerja yang buruk. Jangan lupa untuk memberikan saran dan solusi terhadap permasalahan tersebut. Yang terakhir yaitu memilih kata-kata yang sesuai. Perhatikanlah kata-kata yang kamu gunakan saat memberikan evaluasi. Gunakan istilah seperti pencapaian, kemampuan berkomunikasi, perkembangan, kemampuan manajemen, dan sejenisnya. Pilihlah kata-kata yang spesifik mungkin saat menggunakan kata-kata itu. Ini akan membantu karyawan untuk menanggapi evaluasi kinerja tersebut dengan serius.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.